Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Ajeng Alianor Latifa dan dua rekan saya yaitu Indah Pratiwi dan juga Windy Dwi Agustin. Di sini kami akan membawakan sebuah materi, kami akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan judul Inovasi Pendidikan dalam Konteks Media dan Sumber Belajar. Nah, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari inovasi pendidikan. Nah, sebelum teman-teman memahami apa itu pengertian dari inovasi pendidikan, di sini ada dua pengertian atau ada dua pemahaman terlebih dahulu yang harus teman-teman itu pahami sebelum nanti kita berlanjut ke pengertian dari inovasi pendidikan. Kenapa kita harus memahami dua pengertian itu? Karena nanti pengertian inovasi pendidikan itu ada korelasinya dengan dua pembahasan yang akan kita bahas. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai apa pengertian dari invensi. Nah, invensi ini merupakan sebuah penemuan atau sebuah pembaharuan berupa ide, gagasan, benda, hal, kejadian atau apapun itu yang benar-benar baru ditemukan atau merupakan penemuan dari hasil kreasi manusia dan dianggap bahwa hasil kreasi manusia tersebut atau penemuan baru tersebut merupakan hal yang benar-benar baru ditemukan oleh manusia. Untuk yang kedua yaitu mengenai pengertian dari discovery. Nah, beda halnya dengan invensi, di mana invensi itu merupakan penemuan yang benar-benar baru atau merupakan hasil dari kreasi manusia. Beda halnya dengan discovery. Nah, discovery ini merupakan sebuah penemuan segala sesuatu yang berhubungan dengan hal, kejadian, benda, lalu dan ide, gagasan dan lain sebagainya. Namun ini sudah ada sebelumnya. Nah, jadi penemuan baru ini tuh sebenarnya sudah ada dari zaman dahulu tuh sebenarnya sudah ada dan sudah ditemukan oleh beberapa orang tapi belum dipublish atau belum dikemukakan ke masyarakat bahwa ada penemuan baru ini. Nah, gitu ya bedanya. Jadi, kalau invensi itu benar-benar baru, kalau discovery itu dia sudah ada tapi belum dipublikasikan atau belum dituangkan kepada masyarakat. Nah, baru kita di sini baru bisa memahami apa itu dari inovasi pendidikan. Nah, inovasi ini merupakan sebuah penemuan atau sebuah pembaharuan di mana berupa benda, alat, hal, kejadian dan lain sebagainya yang merupakan atau bisa dari percampuran antara invensi dan discovery. Jadi penemuan ini tuh merupakan hasil dari discovery dan invensi. Nah, di dalam inovasi ini baru penemuan-penemuan itu oleh seseorang dan sekelompok orang diserap, dipahami dan dipelajari sehingga mereka bisa mengasumsikan bahwa penemuan ini merupakan sebuah inovasi atau merupakan sebuah pembaruan. Nah, ketika di sini kita berbicara seputar pendidikan atau seputar inovasi pendidikan, maka di sini inovasi pendidikan itu berfungsi atau inovasi pendidikan itu ada dan diciptakan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam lingkungan pendidikan. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk pengertian dari inovasi pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pengertian media dan sumber belajar. Media itu merupakan sarana, media itu merupakan prasarana di mana sarana dan prasarana ini sebagai penunjang penyampaian materi dari seorang guru kepada siswa. Contoh yang banyak teman-teman ketahui itu ada TV, lalu ada radio, ada internet, lalu ada infokus dan lain sebagainya. Lalu di sini ada sebuah pertanyaan menarik sebetulnya bahwa banyak yang mengatakan apakah antara media pembelajaran dengan alat peraga itu merupakan dua hal yang sama ataukah memang kedua itu mempunyai perbedaan atau bagaimana? Oke, di sini mungkin kita akan sedikit meluruskan dengan pemahaman yang kita temui dari beberapa sumber yang kami kaji. Untuk media dan alat peraga itu merupakan sebuah alat atau sebuah perantara yang digunakan untuk menyampaikan materi dari seorang guru kepada seorang siswa. Memang itu persamaannya. Namun dalam hakikatnya alat peraga dengan media pembelajaran itu mempunyai hal yang berbeda.
Perbedaannya terletak di antara peran guru dalam menggunakan media dan alat peraga. Jadi di sini alat peraga itu merupakan sebuah alat atau merupakan sebuah benda yang digunakan oleh guru kepada seorang siswa atau kepada siswa untuk menyampaikan apa sih materi yang akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, contoh ringannya seperti ini atau contoh kecilnya seperti ini. Ketika seorang guru masuk ke dalam kelas dan akan menjelaskan seputar kubus, guru itu bisa membawa kotak korek api. Nah, kotak korek api itu dia sebagai alat, teman-teman. Dia itu sebagai alat dari guru untuk menjelaskan kepada siswa bahwa materi kali ini kita akan membahas kubus atau kita akan membahas kotak. Nah, kalau kalian belum tahu kotak itu apa nih, Ibu bawa salah satu contoh dari bentuk kotak. Salah satunya yaitu kotak korek api. Nah, tapi berbedanya apa sih media dengan alat peraga itu bedanya di mana? Ketika alat peraga si kotak korek api itu merupakan alat dari seorang guru untuk menyampaikan apa materi yang akan dibahasnya, sedangkan medianya itu sarana yang menunjang untuk seorang guru itu menyampaikan materinya. Nah, contohnya ketika seorang guru membawa sebuah kotak korek api ke dalam kelas untuk menjelaskan kotak dan juga kubus kepada siswa, di situ bisa saja guru membawa laptop, membawa proyektor, membawa majalah, membawa koran, berita, dan lain sebagainya kepada siswa untuk lebih memperjelas, untuk lebih memfokuskan siswa dalam belajar mengenai kotak atau kubus. Nah, di sini teman-teman mungkin ada gambaran mengenai apa sih perbedaan antara media dengan alat peraga. Ketika berbicara seputar kesamaan, mereka itu sama-sama menunjang atau sama-sama membantu guru dalam memberikan materi atau memberikan bahan ajar kepada siswa. Namun berbedanya itu ketika alat itu digunakan guru untuk menyampaikan apa sih yang akan dibahas, memberikan sedikit gambaran mengenai apa yang akan dibahas, namun media itu lebih luas. Nah, media itu bisa berupa TV, koran, manusia juga bisa, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu kita ke pengertian dari sumber belajar. Nah, sumber belajar ini merupakan suasana atau situasi yang sengaja diciptakan untuk menunjang proses pembelajaran dari siswa. Nah, biasanya sumber belajar yang paling konkret digunakan oleh seorang guru untuk mengajar di dalam kelas kepada siswa itu berupa manusia dan lingkungan sekitar. Ketika kita sudah membahas seputar model kontekstual, di mana model ini berbicara seputar kejadian-kejadian nyata yang dialami oleh siswa, maka di sini lingkungan itu berperan sebagai sumber belajar. Jadi perlu digarisbawahi atau teman-teman bisa mengambil inti dari pengertian sumber belajar ini, di mana sumber belajar ini merupakan situasi yang diciptakan oleh seorang guru atau lingkungan yang dibawa oleh seorang guru ke dalam kelas guna memberikan pemahaman yang lebih luas atau lebih universal kepada siswa mengenai apa yang akan kita bahas di dalam kelas. Untuk selanjutnya yaitu mengenai fungsi media dan sumber belajar. Nah, sebetulnya untuk fungsi media dan sumber belajar ini mereka memiliki banyak sekali fungsi dalam menunjang proses belajar mengajar di dalam kelas. Namun di sini saya hanya akan membahas beberapa poin saja yang menurut saya dari beberapa poin ini bisa menggambarkan seluruh fungsi dari media dan sumber belajar. Untuk fungsi media, yang pertama yaitu sebagai motivasi belajar siswa itu akan meningkat. Jelas, ketika teman-teman sebagai seorang guru membawa media ke dalam kelas, membawa media yang menarik, membawa gambar, audiovisual, dan lain sebagainya, siswa itu akan lebih tertarik, siswa itu akan lebih termotivasi untuk belajar. Apalagi ketika teman-teman membawa media itu di kelas rendah. Nah, biasanya anak-anak kelas rendah itu dia lebih tertarik, dia lebih ingin mencari tahu lebih banyak apa yang akan dibawakan oleh seorang guru itu apa ketika guru itu membawa media tersebut ke dalam kelas. Nah, untuk yang kedua, tadi sudah saya katakan bahwa rasa ingin tahunya itu semakin meningkat. Ketika teman-teman membawa media yang menarik, media yang sederhana, media yang unik ke dalam kelas, otomatis rasa ingin tahu siswa itu terpancing oleh media yang teman-teman bawa atau media yang oleh guru bawa ke dalam kelas. Nah, untuk itu, ketika motivasi belajar siswa sudah meningkat, otomatis rasa ingin tahu siswa pun akan meningkat seiring dengan media apa yang teman-teman bawa ke dalam kelas.
Untuk selanjutnya yaitu menanamkan konsep dasar yang konkret. Apa maksudnya? Jadi, ketika teman-teman akan mengajarkan satu hal di mana materi tersebut terkesan rancu atau terkesan baru didengar oleh siswa, ketika teman-teman membawa media tersebut, anak-anak itu punya konsep dasar atau anak-anak itu punya pemahaman dasar. Oh, ternyata yang dimaksud ibu guru dengan kubus tuh seperti ini. Oh, ternyata yang ibu maksud dengan dengan lingkungan atau sumber daya alam tuh seperti ini. Ada nih medianya. Contoh dari sumber daya alam itu misalkan ada air, ada tanah dan lain sebagainya. Kalian itu membawa media ke dalam kelas. Nah, ketika media itu teman-teman bawa ke dalam kelas, maka konsep dasar dari siswa terhadap materi yang akan dibahas itu akan tertanam seiring dengan media yang teman-teman bawa ke dalam kelas. Nah, untuk yang terakhir dari fungsi media itu ada interaksi antara guru dengan siswa maupun guru siswa dengan media yang teman-teman atau guru bawa ke dalam kelas. Nah, beda halnya ketika teman-teman mengajar satu buah materi di dalam kelas tanpa ada media ataupun alat peraga, kecil kemungkinan untuk siswa dengan guru itu ada komunikasi, karena mungkin guru itu akan jauh lebih paham tentang materi yang disampaikan, tetapi siswa mungkin yang belum paham itu mereka akan rancu, mereka akan bingung apa yang diajarkan sebetulnya oleh guru ketika tidak ada bahannya, ketika tidak ada abstraknya. Untuk itu, ketika teman-teman membawa media, teman-teman membawa bahan, di situ ada interaksi, ada komunikasi yang terjalin baik antara guru, siswa, dan juga media yang teman-teman bawa. Nah, untuk yang terakhir yaitu fungsi dari sumber belajar. Nah, sumber belajar ini memiliki fungsi dasar atau fungsi utama bagi keberlangsungan proses belajar mengajar di dalam kelas. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk melatih siswa menjadi anak yang mandiri. Nah, ketika sumber belajar itu sudah diciptakan, sudah dikondisikan, sudah disediakan oleh guru, dan siswa mengetahui bahwa itu adalah sumber belajar, maka siswa akan dengan otomatis mencari lebih jauh materi apa yang sedang disampaikan dari sumber belajar yang telah disediakan oleh seorang guru. Jadi di situ selain untuk melatih siswa lebih mandiri, siswa juga bisa lebih berkomunikasi dengan baik antara siswa dengan guru maupun siswa dengan lingkungan, siswa dengan sumber belajar yang disediakan oleh gurunya. Nah, dan terakhir, siswa itu bisa berpikir lebih efisien. Maksudnya, ketika siswa diajarkan sebuah materi oleh seorang guru, siswa diajak langsung ke sumber belajar atau sumber belajar tersebut disediakan oleh guru di dalam proses pembelajaran, maka pikiran siswa atau pemahaman siswa tentang materi tersebut kecil kemungkinan untuk abstrak. Karena sudah ada sumbernya, sudah ada medianya di depan mereka. Jadi mereka hanya tinggal melihat, memahami, dan mengetahui sebetulnya sumber ini tuh jelas atau tidak untuk lebih memberikan penekanan materi kepada seorang siswa. Nah, jadi perlu digarisbawahi inti dari fungsi antara media dan sumber belajar itu sama-sama atau keduanya itu sama-sama memberikan sarana dan prasarana penunjang untuk lebih memfokuskan siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar. Untuk itu, antara sumber dan media pembelajaran merupakan dua hal yang memiliki korelasi sangat erat untuk menunjang proses belajar mengajar siswa di dalam kelas. Sehingga guru yang produktif, guru yang kreatif, dan guru yang inovatif akan berusaha untuk menciptakan sumber dan media belajar yang menarik sesuai dengan tujuan dan bisa digunakan oleh beberapa orang siswa atau bahkan seluruh siswa dalam menunjang proses belajar mengajar di dalam kelas. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Saudari Indah. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai klasifikasi media dan sumber belajar. Baik media maupun sumber belajar secara garis besar terdiri dari dua jenis. Yang pertama yaitu yang dirancang, di mana media dan sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan bersifat formal. Yang kedua yaitu yang dimanfaatkan, di mana media dan sumber belajar
yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Selanjutnya yaitu jenis media dan sumber belajar. Yang pertama yaitu ada media belajar. Terdapat beragam pembagian jenis media pembelajaran yang dikemukakan oleh para ahli. Namun pada dasarnya pembagian jenis media tersebut memiliki persamaan. Secara garis besar, media pembelajaran terbagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu audio, yakni media yang hanya dapat didengar saja atau yang memiliki unsur suara seperti radio dan rekaman suara. Yang kedua yaitu media visual, yakni media yang hanya dapat dilihat saja dan tidak mengandung unsur suara seperti gambar, lukisan, foto, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu media audiovisual, yakni media yang mengandung unsur suara dan juga memiliki unsur gambar yang dapat dilihat seperti rekaman video, film, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada sumber belajar. AECT membedakan jenis sumber belajar. Yang pertama yaitu ada pesan, yakni sumber belajar yang meliputi pesan formal dan non formal. Pesan formal yaitu pesan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi atau pesan yang disampaikan guru dalam situasi pembelajaran, yang disampaikan baik secara lisan maupun berbentuk dokumen seperti peraturan pemerintah, kurikulum, silabus, bahan pelajaran, dan sebagainya. Sedangkan pesan non formal yakni pesan yang ada di lingkungan masyarakat luas yang dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran seperti cerita rakyat, dongeng, hikayat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu orang, yakni orang yang menyampaikan informasi. Pada dasarnya setiap orang bisa berperan sebagai sumber belajar, namun secara umum dapat dibagi 2 kelompok, yakni yang pertama yaitu yang didesain khusus sebagai sumber belajar utama yang dididik secara profesional seperti guru, instruktur, konselor, widyasrama, dan yang lainnya. Yang kedua yaitu orang yang memiliki profesi selain tenaga yang berada di lingkungan pendidikan seperti dokter, atlet, pengacara, arsitek, dan yang lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada bahan, yakni suatu format yang digunakan untuk menyimpan pesan pembelajaran seperti buku paket, alat peraga, transparansi, film, slide, dan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada alat, di mana benda-benda yang berbentuk fisik yang sering disebut dengan perangkat keras yang berfungsi untuk menyajikan bahan pembelajaran seperti komputer, radio, televisi, VCD, DVD, dan yang lainnya. Yang kelima yaitu ada teknik, yakni cara atau prosedur yang digunakan orang dalam memberikan pembelajaran guna tercapainya pembelajaran seperti ceramah, diskusi, seminar, simulasi, permainan, dan yang lainnya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ada latar, lingkungan yang berada di sekolah maupun yang berada di luar sekolah, baik yang sengaja dirancang ataupun yang tidak secara khusus disiapkan untuk pembelajaran seperti ruang kelas, studio, perpustakaan, aula, taman, kebun, pasar, toko, museum, kantor, dan yang lainnya. Baik, cukup sekian. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu kriteria pemilihan media dan sumber belajar. Yang pertama, kriteria pemilihan media. Yang utama itu harus tahu tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai. Misalnya, bila tujuan atau kompetensi siswa bersifat menghafal kata-kata, tentunya media audio yang tepat untuk digunakan. Jika tujuan atau kompetensi yang dicapai bersifat memahami isi bacaan, maka media cetak yang lebih tepat digunakan. Kalau tujuan pembelajaran bersifat motorik, gerak, dan aktivitas, maka media film dan video bisa digunakan. Selain pertimbangan tersebut, ada sejumlah pertimbangan lain yang tepat, yakni dengan menggunakan kata action. Yang pertama itu
akses, artinya bahwa kemudahan akses menjadi pertimbangan pertama dalam pemilihan media. Yang kedua itu adalah cost. Hal ini menyangkut pertimbangan biaya. Yang ketiga itu teknologi. Dalam pemilihan media perlu juga dipertimbangkan ketersediaan teknologi dan kemudahan dalam penggunaannya. Yang keempat itu interaktif. Media yang baik adalah media yang mampu menghadirkan komunikasi dua arah atau interaktivitas. Yang kelima yaitu organisasi, menyangkut pertimbangan dukungan organisasi atau lembaga dan bagaimana pengorganisasiannya. Yang terakhir, novelty, menyangkut pertimbangan aspek kebaruan dari media yang dipilih. Media yang lebih baru biasanya lebih menarik dan lebih baik. Yang kedua, kriteria sumber belajar. Mungkin kriteria yang tadi sudah disebutkan itu menyangkut kriteria belajar juga. Yang pertama itu ada ekonomis. Sumber belajar yang digunakan tidak harus terpatok pada harga yang mahal. Yang kedua, praktis. Sumber belajar yang dipilih tidak memerlukan pengelolaan yang rumit, sulit, dan langka. Yang ketiga itu mudah. Sumber belajar harus dekat dan tersedia di sekitar lingkungan kita. Yang keempat itu fleksibel. Artinya, sumber belajar dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan instruksional, yaitu sesuai dengan tujuan. Sumber belajar harus dapat mendukung proses dan pencapaian tujuan pembelajaran, dapat membangkitkan motivasi dan minat belajar siswa. Yang selanjutnya yaitu pemanfaatan media dan sumber belajar dalam implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum adalah penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengolahan, dan senantiasa dilakukan penyesuaian terhadap situasi di lapangan dan karakteristik siswa, baik perkembangan intelektual, emosional, dan fisiknya.